Assalamualaikum. Dapatkan hadiah dari kami berupa sebuah kenangan dari Mahakarya, yaitu kulit kijang 100% original. Hadiah ini adalah sebuah koleksi pribadi Mbah Salim yang didapatkan sejak tahun 2012 di sebuah pedalaman yang mana harganya tak ternilai. Dapatkan hadiah ini untuk satu orang, dan pengumuman selanjutnya kapan dimulai, tunggu saja kabar beritanya. Semoga saudara beruntung. Simak video ini sebaik-baiknya, step by step, agar memahami yang saya sampaikan, agar ilmu yang saudara pelajari, utuh dan berkah. Bila langsung menyekip videonya, ibarat air setengah matang. Ilmu yang baik itu, dipahami maknanya sampai utuh. Semua tergantung saudara, pilih yang mana. Inilah salah satu kekuatan karomah ilmu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu membuat gemetar dan takutnya bangsa jin. Pada zamannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pada suatu hari, saat itu memasuki tahun 537 Hijriyah. Di sore hari, di tempat kediaman Syekh Abdul Qadir, telah kedatangan seorang lelaki tua dari salah satu kota di daerah Baghdad. Lelaki itu jauh-jauh ke tempatnya beliau, karena ada keperluan yang sangat mendesak. Lelaki itu bernama Abu Said Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Ali, Ibnu Muhammad Al-Baghdadi. Lelaki tersebut akhirnya bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan mengutarakan apa yang menjadi keperluannya. Akhirnya lelaki itu menceritakan bahwa dia mempunyai seorang anak gadis remaja yang berumur sekitar 17 tahunan, yang bernama Siti Fatimah. Seorang anak yang berkembang remaja dan cantik itu telah diambil secara gaib di dalam rumahnya, dan yang mengambil adalah seseorang dari bangsa jin. Setelah mendengarkan masalah yang dihadapi lelaki itu, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani duduk terdiam, dan beberapa saat kemudian, beliau mengatakan kepada lelaki itu untuk menyuruhnya pergi pada malam hari ke suatu tempat di sudut kota, dan di situ nantinya ada sebuah bangunan yang sangat besar, yaitu bekas rumah yang porak-poranda atau sudah tidak dipakai lagi. Dan tempat itu ada di salah satu area sudut kota di Baghdad ini. Daerah itu bernama Al-Kar. Setelah engkau sampai di sana, maka carilah bongkahan kayu yang kelima dan duduklah di situ, lalu buatlah garis sebuah bulatan yang mengelilingimu. Garislah lingkaran tersebut di atas tanah. Saat engkau membuat garisan, maka ucapkanlah Bismillahirrohmanirrohim, dan di atas niat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah engkau mengucapkan hajat tersebut, apabila malam telah tiba dan semakin larut malam, engkau insya Allah akan didatangi oleh sekelompok bangsa jin. Mereka beraneka ragam, baik yang berupa buruk maupun yang berupa bagus, dan segala macam ragam bentuk tubuh dan wajahnya. Maka janganlah engkau takut melihat mereka. Dan ketika waktu hampir terbit fajar, engkau akan didatangi oleh sekelompok pasukan yang besar, dan di situ akan dipimpin oleh Raja Jin yang menguasai area tersebut. Maka Raja Jin tersebut akan bertanya tentang niatmu. Wahai manusia, kenapa ada di sini? Apa keperluan? Apa keinginanmu? Maka katakan kepadanya bahwa Syekh Abdul Qadir telah menyuruh diriku datang ke sini untuk bertemu denganmu, wahai Raja Jin. Dan ceritakanlah kepadanya tentang kejadian yang telah menimpa anak gadismu itu. Ucap Syekh Abdul Qadir pada lelaki tersebut saat memberi pengarahan dan wejangan dalam menemui si Raja Jin. Di dalam hal ini, kita mengambil pembelajaran bahwa saat Abdul Qadir memberi wejangan kepada lelaki tersebut, seakan-akan telah terjadi, padahal belum terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa beliau mengetahui secara persis sebelum terjadi. Begitu detailnya beliau memberi pengarahan kepada lelaki tersebut untuk menemui si Raja Jin. Hal ini juga menunjukkan bahwa beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani,
memang benar-benar sangat dihormati dan disegani oleh bangsa jin tersebut. Dimanapun bangsa jin bersembunyi, di lubang semut pun, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengetahui persembunyian mereka. Semua atas izin, keberkahan Allah Subhanahu Ta'ala yang telah dikaruniakan kepada beliau. Setelah lelaki itu mendapatkan nasihat dan wejangan dari Syekh Abdul Qadir, maka pamitlah lelaki itu bergegas pergi, meninggalkan kediaman beliau. Dan saat menginjak malam hari, lelaki itu melaksanakan apa yang diperintahkan dan dipesankan oleh Syekh Abdul Qadir, yaitu menuju ke daerah yang telah disebutkan. Dan beberapa saat kemudian, ada sekelompok jin yang mencoba mengganggu dan mengintimidasi, menakut-nakuti lelaki tersebut agar pergi di daerahnya. Namun, saat jin-jin itu mau menyerang atau mendekati lelaki itu, maka sekelompok bangsa jin tersebut dengan spontan terpental. Saat menginjak sebuah garis bulatan yang telah dibuat lelaki itu atas perintah dari Syekh Abdul Qadir, maka segerombolan jin tersebut tidak ada satupun yang bisa menembus garis lingkaran itu. Setelah sekelompok satu pergi, maka ada sekelompok bangsa jin lagi yang datang. Hal itu juga sama seperti kelompok yang pertama. Mereka menggoda dan mendekat, namun tidak bisa dan terpental. Dari segerombolan beberapa kelompok bangsa jin yang silih berganti, tidak ada satupun yang bisa menembus lingkaran yang telah dibuat lelaki itu. Maka datanglah sekelompok rombongan jin dengan jumlah yang sangat besar. Dan sekelompok rombongan yang besar ini ada di salah satu di antara mereka yang menjadi pemimpinnya, yaitu sang Raja Jin yang sedang menunggang seekor kuda. Dan di belakangnya banyak sekali prajurit-prajurit perang dengan peralatan yang begitu banyaknya. Ternyata raja tersebut adalah raja yang paling berkuasa. Lalu sang Raja Jin berhenti di luar lingkaran garis bulatan lelaki tersebut. Dan sang Raja Jin bertanya kepada lelaki yang dihadapannya, "Wahai manusia, apa niatmu sehingga sampai di tempat kekuasaanku?" Lantas lelaki itu menjawab, "Wahai Raja Jin, aku telah disuruh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk bertemu denganmu." Dan tidak tahu tempat ini tanpa disuruh oleh beliau. Kata lelaki itu menjawab pertanyaan dari sang Raja Jin. Lalu apa yang terjadi pada sang Raja Jin setelah mendengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Saat mendengar nama beliau, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang diucapkan oleh lelaki itu, maka serta-merta sang Raja Jin langsung turun dari kudanya dan bersujud mencium tanah. Lalu sang Raja Jin itu duduk bersimpuh di atas tanah. Hal itu diikuti pula oleh seluruh pengikut dan prajurit-prajurit semuanya duduk bersimpuh. Seakan-akan telah terjadi sesuatu. Setelah keadaan tenang, sang Raja Jin mulai bertanya tentang masalah apa yang dihadapi oleh lelaki itu, sehingga sampai dipesankan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka, lelaki itu pun bercerita tentang kejadian anak gadisnya yang telah diambil dan diculik oleh seorang bangsa jin. Maka setelah mendengar kisah cerita lelaki itu, akhirnya sang Raja Jin secara spontan memerintahkan kepada para prajurit dan menterinya agar mencari si jin tersebut yang telah membawa anak gadis manusia itu. Dan tidak lama kemudian, para prajurit telah membawa jin yang menculik tersebut di hadapan sang Raja Jin. Dan ternyata, lelaki dari bangsa jin yang membawa anak gadis manusia tersebut berasal dari negara Cina. Jin yang menculik dibawa bersama dengan anak gadis dari bangsa manusia yang telah diambilnya. Dan sang Raja Jin lalu bertanya kepada si pencuri tersebut, "Hai kamu, mengapa mengambil anak gadis dari bangsa manusia ini? Apakah kamu tidak tahu
yang kamu bawa ini masih berada di bawah naungan dan kekuasaan wali kutub, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Tanya sang Raja Jin kepada si penculik tersebut. Maka jin dari negara Cina yang telah menculik itu mengatakan, "Wahai Baginda Raja, aku mengambil anak gadis dari bangsa manusia karena diriku telah jatuh cinta padanya," jawab si jin penculik tersebut. Dengan sangat marahnya, sang Raja Jin lalu memerintahkan para prajuritnya agar dilepaskan anak gadis tersebut dan dikembalikan kepada keluarganya. Sedangkan jin dari negara Cina itu menghadapi sebuah hukuman, yaitu hukuman gantung dalam versi bangsa jin. Melihat kejadian yang tidak masuk akal itu, lelaki tersebut tidak bisa berkata apa-apa. Dengan rasa yang sangat takjub dan tidak masuk akal, begitu hormat dan tawaduknya sang Raja Jin itu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka Raja Jin berkata kepada lelaki itu, "Sudah barang tentu, karena beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bisa melihat dari rumah yang sangat jauh, melihat alam jin, melihat seluk-beluk jin, melihat perilaku jin, mana yang baik dan mana yang jahat. Beliau sangat tahu sekali, karena beliau bisa melihat apa saja dari bangsa jin, dari segi dan dimensi apapun. Sedangkan jin yang jahat, banyak yang lari dari beliau. Padahal mereka semua sedang berada sangat jauh di atas bumi. Namun beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, masih bisa melihat bangsa jin tersebut. Dan Allah Ta'ala telah menjadikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan saja wali kutub bagi umat manusia, namun juga wali di atas seluruh bangsa jin dan dunia," kata sang Raja Jin tersebut kepada lelaki itu. Tunduk dan tawaduknya para bangsa jin tersebut kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hal ini menunjukkan bahwa beliau dikaruniai karomah dan keilmuan yang sangat luar biasa, sehingga sampai zaman sekarang pun karomah beliau masih sangat terasa, padahal sudah berlalu berabad-abad lamanya. Namun kebenaran karomah dan ajaran-ajaran beliau banyak diikuti oleh para ulama, kiai, para ahli spiritualis, dan sebagainya. Banyak yang mengikuti ajaran-ajaran dari beliau. Bangsa jin saja takluk kepada beliau, apalagi bangsa manusia. Bila tidak mengakui dan tidak menghormati beliau, maka bisa dipastikan terdapat dangkal ilmunya, bahwasanya manusia dan bangsa jin itu sangat dekat, dan di dalam bangsa jin juga ada yang jahat dan ada yang baik. Ada yang ahli ibadah maupun ahli maksiat, begitu juga di alam manusia. Para saudara-saudara, agar memahami tentang perjalanan karomah, pengajaran ilmu dan kesaktian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang perlu diikuti. Sedangkan Mbah Salim sendiri pun sering menggunakan ajaran beliau. Salah satunya tentang mengusir jin yang jahat. Memang karomahnya sangat kami rasakan. Semoga saudara juga ikut merasakan karomahnya beliau. Semoga bermanfaat bagi saudara dimanapun berada. Dan selanjutnya ikutin terus lanjutan tentang ajaran ilmu tinggi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada video berikutnya, yaitu dalam volume kelima. Demikian keilmuan yang bermanfaat ini kami ijazahkan. Semoga ilmu ini ada faedahnya bagi saudaraku semuanya. Bersama channel Mbah Salim, jangan lupa untuk selalu ikutin video-video kami terbaru. Terima kasih. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.